Semuanya semangat, sukacita, dan bersiap untuk memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada saat pagi ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah, ayo kita berdoa, yuk kita meneduhkan hati sebentar, kita satukan hati untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kau sungguh baik dan sangat baik. Pagi hari ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan di mana kami masih boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mau bangun mesbah kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Hadirlah Engkau ke tempat ini, berkatalah, berkuasalah Engkau di hati kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau kasih satu pujian sukacita untuk membangkitkan semangat dan roh kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Tuhan Yesus ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus kita sungguh baik dan sungguh dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara, mari sekarang kita siapkan hati yang menyembah, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami, teramat baik. Engkau telah mentahirkan kami dengan darah-Mu. Sekalipun dosa kami merah seperti kermizi,
tetapi Engkau sanggup mengubah dan membersihkannya, menyucikannya hingga menjadi putih seperti salju. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Horiara lamayana mashigara la 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 bayara la mashe. Kau sangat baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau telah membuang dosa kami sejauh timur dari barat. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes Tuhan, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari lebih sungguh lagi katakan, jauh ke dalam bibir laut, jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Pandang Tuhan dengan kasih, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Yes Bapa, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih
kebaikan-Mu, kepengampunan-Mu, kemurahan-Mu memulihkan kami, kesetiaan-Mu memulihkan kami. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Mari berdoa, mari menyembah Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, saya yakin roh Tuhan itu sama berada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita hormati Dia. Bawa pujian penyembahan yang mengalir dari hati. Come on, sembah Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu, buat kemurahan-Mu. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan, Engkau telah mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak dipuja. Hati kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Kau Yesus kami. Kau penyelamat kami. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyi, nyanyi yang bersorak baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatan Yes Tuhan. Lamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh katakan Yesus, Kau penyelamatku. Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau panggil
Bapa. Terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan. Tiada janji seperti yang Engkau pernah nyatakan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup. Engkau bertahta Tuhan saat ini. Semua kemuliaan ada di dalam kehidupan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang ada yang sedang terjadi hari-hari ini, di bumi ini Tuhan, tidak lepas dari kendali dan kedaulatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah, Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kunci kemenangan ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kami menjadi takut. Tidak ada alasan untuk kami menjadi khawatir, karena kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang memegang semua kendali Tuhan. Kami percaya semua masa sulit yang saat ini sedang terjadi, itu tidak lepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Bawa kami Tuhan, supaya kami bisa menemukan di masa-masa sukar ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya. Kami bukan hanya bertahan, tapi kami mau menjadi umat yang menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa ini Tuhan akan bangkitkan gereja yang kuat. Engkau akan bangkitkan Tuhan, umat yang kuat, umat yang dibentuk oleh Tuhan, umat yang akan dipakai di akhir zaman, menjadi kesaksian dan menjadi terang bagi bumi yang sedang mengalami kegelapan ini. Tuhan urapi setiap kami, jamah setiap hati kami hari ini, biar kami sungguh boleh membuka hati dan pikiran untuk mengalami kebenaran firman, kuasa firman, sehingga firman itu boleh memerdekakan pikiran hati kami, dan kami boleh hidup dalam kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap, seberapapun yang hadir, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap dengan kebenaran firman. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan boleh berkata, amin, amin, amin. Selamat pagi semua. Ini yang buka camp hanya beberapa orang. Ya, yang bisa buka kamera tolong dibuka. Nah, biar kelihatan gantengnya, kata Ibu Susi itu. Ya, nggak ngomong sendiri sama tembok, gitu ya. Kita bisa berinteraksi, jadi bisa berespon, gitu ya. Malah lebih bagus kalau firman Tuhan yang disampaikan tiba-tiba bicara di hati kita. Amin. Gitu. Haleluya. Itu membuat kita tuh makin exciting, begitu ya. Ya, kita percaya di dalam Tuhan selalu ada gairah, amin. Ya, ada sukacita begitu. Karena sukacita gairah kita itu tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Ya, keadaan boleh sukar, keadaan boleh penuh dengan beban. Tapi orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya, ya berarti dia punya kehidupan. Ya, Zoe ya namanya, kehidupan Zoe itu bukan kehidupan ya yang berasal dari dunia ini. Dunia ini tidak memberikan kehidupan yang Zoe, kehidupan yang benar-benar merdeka dari segala hal di bumi ini. Ya, saudara tuh dikasih kehidupan yang seperti itu. Itu bagus banget ya, kayak tentara tuh badannya lihat. Si Poni nggak pakai baju. Kalau dilihat sama cewek-cewek bahaya itu nanti. Ya, jadi saya ingin kita semua ya lewat persekutuan ini, lewat ibadah, benar-benar mengalami kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita ini diberdekakan dari segala tekanan, dari segala intimidasi, dari segala beban-beban yang datangnya dari mana? Dari roh dunia ini.
Ya, dunia ini mau menekan kita, dunia ini mau membuat kita tuh tidak sukacita. Ya, tapi Tuhan datang dan Dia memberikan kehidupan yang namanya Zoe, itu Kristus yang ada dalam hidup kita. Itu kehidupan yang tidak bisa disentuh oleh perkara-perkara dunia ini. Makanya nggak heran kenapa murid-murid Yesus dulu mereka begitu bersukacita menghadapi aniaya. Mereka nggak takut. Apa yang dia miliki? Mereka memiliki Zoe itu, memiliki Kristus yang di dalam. Nah, itu sebabnya ya apapun, ya saya bersyukur ya di tengah-tengah masa saya sakit, masa sulit, itu tekanannya kuat luar biasa. Tapi saya nggak pernah lupa bahwa saya punya Zoe, saya punya hidup yang nggak tersentuh oleh sakit penyakit. Ya, dan waktu saya menggemakan itu, saya memperkatakan itu, saya memuji Tuhan, saya berkata bahwa saya punya Allah yang luar biasa. Itu hati saya diselimuti oleh yang namanya joy, sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Bukan sukacita yang dari dunia. Kalau sukacita dari dunia, pasti bergantung dari apa yang kita dapat di dunia ini. Bayangkan sekarang semua sedang digoncangkan. Sekarang semua sedang diruntuhkan. Kalau kita nggak membangun Zoe itu ya, nggak membangun Kristus yang di dalam diri kita, kita pasti jadi orang Kristen yang lemes. Ya, ibadah masih, ya, tapi lemes. Boro-boro melayani, saudara. Untuk diri sendiri aja nggak ada kekuatan. Perlu pertolongan terus. Harus ditolong terus. Harus ditolong terus. Ada waktunya kita tuh ditolong. Tapi ada waktunya kita itu harus benar-benar bangkit dan melakukan kehendak Tuhan. Saya berharap komunitas HOC ini ya ke depan ini bukan hanya jadi orang yang terus ditolong, tapi dia tahu bagaimana membangun hidupnya bahkan semakin kuat dan dia malah bisa tolong orang lain. Amin. Dia bisa berikan kehidupan yang berkemenangan kepada orang lain. Bukan terus kita doakan Pak Pendeta, doakan Pak Pendeta. Kita nggak tumbuh-tumbuh. Ya, itu sebabnya di masa-masa sukar ini, ayo kita berubah sama-sama. Ya. Selamat pagi Om Jimmy, Otera. Selamat pagi Ponius, ya semua ya. Nah, oke, dengan cepat saudara ya. Saya hari ini nanti Stefan bisa bantu keluar, tapi nanti sebentar ya. Saya hari ini mau beberapa waktu saya berdoa. Saya pengen share hal yang sangat penting ya, yaitu tentang pola hidup umat Tuhan di masa-masa sukar itu harus seperti apa. Pola hidup itu bicara tentang gaya hidup ya. Gaya hidup umat Tuhan itu harus seperti apa di masa-masa sukar ini, supaya umat Tuhan ini benar-benar bisa jadi terang. Ya, itu harus ada pola hidupnya. Gaya hidupnya seperti apa? Ya, kalau kita nggak tahu pola hidup yang benar, gaya hidup yang benar sebagai anak Tuhan di masa-masa sukar ini, kita akan menemukan banyak umat Tuhan itu hidupnya dalam tekanan terus, nggak ada kemenangan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Itu bukan gaya hidup anak Tuhan hari-hari ini. Ya, penuh dengan ketakutan. Nggak ada antusias. Nggak ada gairah gitu. Hidupnya dibelenggu dengan dosa terus. Ya, hidupnya dikuasai oleh nafsu kedagingan terus. Ya, hidupnya dikuasai oleh mamon terus. Ke gereja, ibadah, tapi gaya hidupnya masih gaya hidup yang dikuasai oleh dunia ini, pola hidup dunia ini.
Ya, padahal kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari kerajaan kegelapan dan masuk dalam kerajaan anak-anak terang. Ya, kita harusnya ada di dalam gaya hidup yang berbeda. Ya, nggak boleh agama. Ya, kalau ditanya agamanya apa, dulu saya ditanya agamanya apa, Diko, waktu masih zaman-zaman SMP. Kristen, Kristen. Percaya Yesus nggak? Percaya, saya percaya Yesus. Ya, saya sekolah minggu. Tapi di luar gereja, gaya hidup saya, gaya hidup anak hantu. Ya, gaya hidupnya bukan gaya hidup orang yang takut akan Tuhan. Nanti kalau ke gereja minta lagi diberkati sama Tuhan. Minta lagi ini, minta lagi ini. Jadi saya tuh menganggap Tuhan kayak dukun. Ya. Nah, saya menemukan masih banyak anak-anak Tuhan itu percaya Yesus, tapi gaya hidupnya masih dikontrol. Masih dipengaruhi cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara mengambil keputusannya masih dikendalikan oleh ya pengaruh-pengaruh dunia yang masih bercokol di pikiran dan hatinya. Kenapa dulu bangsa Israel harus masuk ke padang gurun dulu, ke masa yang sukar dulu sebelum dia masuk tanah perjanjian? Ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan itu harus bawa dulu bangsa Mesir, bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke lewat padang gurun 40 tahun sebelum masuk dalam tanah perjanjian? Ternyata Tuhan itu harus membereskan dulu pola-pola hidup yang lama yang pernah mempengaruhi hidup dia di masa di Mesir. Waktu Tuhan bawa ke padang gurun, tujuannya adalah apa? Supaya bangsa Israel ini benar-benar mengerti hidup bergantung sama Tuhan. Tapi kenyataannya, bangsa Israel itu hidupnya masih dipengaruhi nih pikirannya oleh gaya hidup Mesir. Makanya mereka bilang begini, lebih baik pulang ke Mesir, katanya. Lebih enak hidup di Mesir, katanya. Nah, itulah saudara, gaya hidup yang hari-hari ini saya percaya, saudara. Saya pengen dari kita dulu lah, saya nggak peduli orang lain lah, ya. Mulai dari kita dulu. Saya percaya begini, saudara, bahwa masa sukar ini sebenarnya adalah merupakan suara Tuhan bagi kita, gereja Tuhan. Supaya kita kembali membenahi gaya hidup kita kembali, supaya kita punya gaya hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau, sehingga Tuhan bisa membawa kita itu bersama-sama bergerak di tengah masa sukar ini untuk mengerjakan agenda Tuhan di hari-hari terakhir sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Saya ulangi ya saudara ya, mungkin saudara nggak memahami sedalam itu, tapi saya berdoa lewat ibadah kita, lewat persekutuan, kita semakin dibukakan begitu, bahwa masa sukar sekarang ini, saya menemukan ini adalah suara Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan mau bicara buat gereja. Ya, Tuhan mau gerejanya kembali membenahi diri. Supaya gereja, artinya umat Tuhan, benar-benar ya menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya gaya hidupnya harus berubah dulu. Saudara tahu nggak? Pada zaman gereja mula-mula, para murid-murid Yesus yang disebut rasul-rasul, mereka tuh hidup di masa sukar. Aniaya begitu kuat, saudara. Ancaman buat orang-orang yang mengikuti Yesus nggak main-main, saudara. Ya, kepala taruhannya, aniaya, disiksa sedemikian rupa. Tapi kenapa umat Tuhan pada zaman itu, ya mereka begitu tangguh dan kuat, yang terus bisa memberitakan Injil. Mereka terus mendemonstrasikan bahwa Allah hidup.
mujizat dan kuasa terus bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Nanti kita temukan, saudara. Nanti kita lihat apa yang membuat umat Tuhan di zaman gereja mula-mula. Mereka itu bisa demikian dahsyat dan tangguh. Ya, sehingga kota-kota, daerah-daerah manapun yang mereka kunjungi, semua mendengar berita Injil dan banyak orang yang bertobat di tengah-tengah masa yang sukar. Saya begitu merindukan, saudara. Saya harap kita semua yang hadir hari ini bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar ya membagikan firman, itu baik. Tapi saya pengen kita punya hati yang lebih besar dari itu. Kita ingin melihat bahwa di masa sukar ini bangkit umat Tuhan, bangkit orang-orang percaya yang benar-benar tangguh dan kuat, yang gak takut oleh apapun. Mereka punya kemampuan, kekuatan yang dari Roh Kudus untuk mendemonstrasikan bahwa Allah itu hidup dan luar biasa. Misalkan kayak Apak Budi lagi bawa mobil, waduh ya, di belakang ternyata Tuhan kasih jiwa yang sedang mengalami kalut hati, mau bunuh diri. Ya, waktu dia tanya, misalkan waktu Budi bertanya, Pak mau kemana Pak? Saya mau ke flyover di Pasteur, turunkan saya di sana. Ngapain Pak? Saya mau bunuh diri. Saya sudah jenuh dengan hidup ini. Wah Pak, jangan dulu Pak. Wah langsung Budi bersaksi, mendoakan. Sampai orang itu berkata, Pak Budi, terima kasih. Nggak kebetulan saya naik Gojeknya Pak Budi, Grabnya Pak Budi. Ternyata hidup saya tuh diubahkan di sini. Saya punya pengharapan lagi. Saya punya kekuatan lagi. Oh, itu dahsyat, saudara. Saya nggak mungkin bisa melakukan itu, tapi Budi bisa melakukan itu. Karena Budi seorang supir Grab, tapi bukan sekedar seorang supir Grab. Tapi Budi seorang supir Grab yang mempunyai visi, yang mempunyai hati Tuhan buat jiwa-jiwa. Waduh, saudara. Itu yang harus terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, ya saya mau coba kita lihat sama-sama, saudara, apa yang sebenarnya dimiliki oleh jemaat mula-mula, saudara, sehingga mereka itu benar-benar menjadi jemaat yang tangguh. Saya merindukan ya beberapa ciri yang saya mau bagikan ini. Nanti kita bisa perdalam ya, kita bisa kupas lagi, kita bisa bedah lagi ya lewat sharing-sharing di sini. Siapapun nanti yang sharing, saya ingin semua mengacu ke sini ya, supaya kita benar-benar dibangkitkan jadi satu umat yang tangguh, yang kuat, yang siap dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Bisa kasih jempolnya dulu. Amin. Kasih jempolnya dong. Amin. Ya, mantap ya. Nah, sebelum saya mau bagikan ini, saya mau bacakan dulu dasarnya. Ya. Di situ nggak ada. Saudara boleh buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Pak Sevan bisa tolong bacakan dengan perlahan tapi jelas ya, tolong bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah,
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara ya. Ada apa ciri, saudara? Ya, yang saya temukan dari cara hidup jemaat mula-mula, saudara. Ternyata cara hidup inilah yang mempengaruhi umat Tuhan sampai mereka tuh bisa benar-benar menjadi umat yang tangguh dan luar biasa. Cuman sayang, saudara ya, kalau saudara baca sejarah gereja di abad 300 lebih ke sana tuh ya mengalami masa kegelapan. Sebelumnya gereja itu tangguh, dahsyat, ya bergerak sedemikian rupa. Mereka bagaikan air yang mengalir sedemikian rupa. Kemana mereka pergi, perubahan terjadi. Tapi ketika masuk masa-masa kegelapan, yaitu di abad-abad 300 sebelum sesudah Masehi, saudara. Saudara kalau baca di situ, gereja mengalami masa kegelapan. Gereja mulai mempraktekkan lagi gaya-gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Disitulah muncul yang namanya pendeta, pastor, karena gereja mulai dikuasai oleh negara. Gereja mulai tunduk kepada aturan-aturan negara, saudara. Sampai gereja tidak lagi bisa mendemonstrasikan bagaimana hidup seperti gereja mula-mula. Mereka akhirnya hidup menjadi lemah, hidup jadi jelek terus. Sekarang ini, saudara, itu adalah pengaruh atau dampak dari masa-masa kegelapan. Sampai beberapa orang menyebut gereja-gereja di akhir-akhir zaman ini ada yang gaya hidupnya seperti perusahaan, ada yang gaya hidupnya seperti sarang penyamun, ya, yang cuman orang datang cari untung, orang datang cuman pengen cari enaknya aja, datang ke gereja pengen dipuaskan hidupnya aja, hidup tetap dalam dosa, tapi pengen diberkati luar biasa. Gereja mengalami kelemahan yang luar biasa. Ya, itu sebabnya Tuhan mau bangkitkan kembali gereja yang penuh dengan takut akan Tuhan. Bisa sama-sama katakan takut akan Tuhan. Orang datang ke gereja langsung takut akan dosa, takut akan kehidupan duniawi, pengennya hidup sesuai dengan kehendak. Gereja harusnya punya atmosfer seperti itu. Ya, tapi saya menemukan karena saya pribadi dulu produk seperti itu, datang ke gereja nggak ada takut akan Tuhan, datang ke gereja nggak benar-benar menyembah Tuhan, datang ke gereja asal-asalan, datang terlambat, datang semaunya, pokoknya nggak ada hati yang takut akan Tuhan. Ya, makanya kenapa gereja walaupun secara fasilitas bagus, secara mungkin apa yang dia miliki, gedungnya bagus, tapi di dalamnya, saudara, belum tentu itu orang-orang yang tangguh. Makanya masa sulit sekarang ini, saudara, itu membongkar semuanya. Mau menunjukkan bagaimana gaya hidup anak-anak hari ini. Itu sebabnya, saudara, kita harus kembali kepada gaya hidup, dan saya percaya bahwa jemaat mula-mula itu punya gaya hidup yang menjadi model. Harus jadi model buat kita. Harus jadi contoh buat kita. Mau kita temukan beberapa ya. Apa sih yang membuat gereja mula-mula begitu kuat di tengah-tengah aniaya? Ya. Bukan? Pak, Bisa dimunculkan? Ya, itu ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, saya menemukan ini, saudara. Ada sekian banyak yang saya berharap ini
akan menjadi gaya hidup komunitas HOC. Ya, yang pertama, ya mungkin saya nggak akan kupas semua ini, tapi saya mau kupas beberapa poin yang penting saja dulu ya, yang akan kita renungkan ke depan. Yang pertama, mereka tuh bertekun, ya. Jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus ngapain? Bertekun. Bilang sama-sama bertekun. Ya, mereka bukan sekedar ibadah, mereka bukan sekedar rutinitas hari Minggu datang ibadah, tapi mereka punya gaya hidup bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam hal apa? Dalam pengajaran para rasul. Nah, nanti saya mau jelaskan sedikit seperti apa pengajaran para rasul itu. Ya, yang saya lihat hari-hari ini pengajaran para rasul itu nggak kuat ditekankan. Sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang hanya membuat orang tuh pengen diberkati, membuat orang itu pengen dipulihkan, ya pengen tokonya tetap dipelihara supaya uangnya tetap banyak. Hanya ingin mendengar pengajaran yang membuat mereka tuh hanya hidup dengan hal-hal duniawi. Tapi pengajaran para rasul tidak mengarah ke sana. Nah, nanti saya mau kupas sedikit ya, biar kita tahu sebenarnya apa poinnya pengajaran para rasul. Yang kedua di sini, dalam persekutuan, Saudara. Ya, dalam persekutuan. Dalam persekutuan mereka tuh saling mengingat, saling menajamkan satu dengan yang lain. Dalam menghidupi proses-proses pendewasaan. Memecahkan roti. Lalu apa? Berdoa. Ya, terus apa? Bertekun dan sehati tiap hari di bait Allah. Ya, mereka saling membagikan, ya, saling berbagi kalau Saudara baca di situ. Ya. Di sini ada yang kurang. Satu lagi, selalu mengadakan mujizat, Saudara. Mujizat itu pada zaman gereja mula-mula bukan hal yang langka, Saudara, tapi menjadi pola hidup jemaat. Ya, makan bersama dengan gembira, selalu memuji Allah. Dampaknya apa, Saudara? Disukai katanya orang-orang. Jadi di masa sukar itu komunitas ini, Saudara, disukai banyak orang. Sampai tiap hari katanya Tuhan menambahkan orang-orang. Ya, ditambahkan karena apa? Karena di komunitas ini ada pola hidup yang begitu membahagiakan, membuat orang senang, Saudara. Jadi orang kumpul ke situ tuh, waduh, sukacita. Bukan kumpul di gereja, akhirnya jadi perpecahan. Kumpul di gereja cuman ngegosip, ya, cuman menjelek-jelekan satu dengan yang lain, cuman pamer-pamer satu dengan yang lain. Gereja jadi ajang persaingan, gereja jadi ajang mencari keuntungan, menyakiti orang satu dengan yang lain, membohongi orang, menipu orang. Bukan itu, Saudara. Gereja mula-mula benar-benar punya gaya hidup Kristus yang luar biasa. Amin. Nah, saya rindu, Saudara, ke depan ini. Yuk kita bangun satu komunitas yang punya gaya hidup. Bukan sekedar gaya hidup ibadah, bukan sekedar kebaktian, bukan sekedar nyanyi-nyanyi, gaya hidup di mana kita tuh makin bertumbuh, Saudara. Nah, saya mau coba bahas 4 saja dulu, Saudara, ya. Yang 1, 2, 3, dan 4. Ya, bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan, memecah roti, dan berdoa. Nah, apa sih pengajaran para rasul itu? Ya, ini yang perlu kita tahu. Jadi pengajaran para rasul adalah ya pengajaran tentang, ya, lihat, tentang meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya, jadi para rasul itu waktu kumpul bersama dan bertekun itu mereka tuh nggak kemana-mana. Mereka tuh belajar tentang
hidup manusia lama harus diubahkan menjadi manusia baru. Dan itu menjadi pengajaran yang terus ditekuni, sudah. Ya, mereka hanya berfokus ke situ, bagaimana meninggalkan cara hidup duniawi, bagaimana cara meninggalkan gaya hidup yang masih dipengaruhi cara pikir, ya, dan sikap hati yang masih dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Coba lihat Efesus pasal yang keempat. Saudara kalau baca di perjanjian baru seperti Efesus, Kolose, saudara akan menemukan pengajaran-pengajaran rasul-rasul itu bicara tentang mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Makanya orang yang lahir baru itu, kalau bicara lahir baru, itu artinya meninggalkan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru, yaitu manusia Kristus. Ya, yaitu hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Ya, semua kehidupannya, semua tindakannya selalu ya didasari oleh hal itu. Ya, dia nggak keluar dari konteks itu, saudara. Sekalipun dalam makanan, sekalipun dalam masalah, mereka nggak kembali melakukan hal yang lama. Banyak orang percaya setelah punya masalah balik lagi ya ke gaya hidup yang lama. Mereka berdosa lagi. Mereka nggak cinta Tuhan lagi. Mereka mundur secara rohani. Makanya firman Tuhan ada satu ayat saya lupa di mana. Di situ dibilang begini bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan terjadi yang namanya murtad katanya. Jadi bahasa murtad ini bukan hanya untuk orang seberang, sepupu kita muslim. Murtad ini juga bicara untuk anak-anak Tuhan. Ya, masa sukar ini akan ada banyak anak-anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan yang masih punya gaya hidup duniawi, yang masih hidupnya mencintai dunia. Mereka gak akan tahan, saudara, di tengah-tengah masa sukar. Mereka bisa mundur. Mereka bisa marah sama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mereka tewas di padang gurun. Mereka binasa, nggak masuk tanah perjanjian. Karena mereka selalu berontak. Mereka selalu mengeluh. Mereka selalu bersungut-sungut. Nih hati-hati saudara. Mengeluh, bersungut-sungut. Itu sebenarnya udah ciri bahwa kita tuh hidupnya dipengaruhi oleh roh dunia ini. Ya maaf sekali saudara, kita mesti bicara hal seperti ini kepada umat Tuhan hari-hari ini. Anak-anak Tuhan nggak boleh dielus-elus terus. Ya dia hidup dalam dosa, ya nggak apa-apa, yuk tak doain. Ya tapi mereka nggak bertumbuh. Saya pengen di sini tuh benar-benar kita mengalami yang namanya perubahan hidup secara luar biasa. Kalau baca Efesus 4 ayat 20 pasal yang ke-24, saya baca aja dengan cepat saudara ya. Dikatakan begini oleh Paulus. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran. Lihat, pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa pengajaran itu? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, garis bawahi kata harus. Ya, bukan silahkan pilih. Ya, mau atau enggak terserah, bukan, tapi di sini bilang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui supaya kamu dibaharui di dalam rohmu dan di dalam pikiranmu. Ya, nanti next kita akan coba perdalam tentang roh yang dibaharui dan pikiran yang dibaharui. Ya, karena ternyata kalau pikiran kita masih duniawi, saudara,
pikiran kita masih dikuasai oleh hal duniawi, kita tuh sulit menangkap kebenaran firman yang sesungguhnya. Seringkali kita jadi salah menafsir. Ya, saudara pernah ketemu nggak dengan orang-orang yang aneh menafsir firman? Kok begitu ya cara pikirnya? Karena ternyata masalahnya pikirannya masih belum berubah. Jadi firman yang diterima itu jadi konslet, saudara. Jadi salah menafsir. Ya, kalau salah menafsir mudah disesatkan, saudara. Ya, makanya kenapa muncul pengajaran-pengajaran sesat. Ya, itu anak-anak Tuhan kok bisa kayaknya pengajarannya aneh. Karena pikirannya, saudara, belum benar-benar diperbaharui menjadi manusia baru. Nah, saudara, untuk berubah pikiran ini tuh perlu ketekunan. Ya, kadang-kadang orang tuh malas berubah soal pikiran. Karena udah terbiasa dengan kebiasaan lama. Kebiasaan lama tuh enak, saudara. Pakai kaos yang lama tuh enak, nyaman, udah bolong-bolong juga dipakai terus. Enak yang lama tuh. Ya, disuruh ganti yang baru nggak mau. Ya, baju butut setahunan dipakai terus gitu. Udah nyaman, saudara. Nggak enak, saudara. Ya, makanya orang tuh selalu suka dengan yang lama. Karena yang lama tuh kesannya udah nyaman. Kalau yang baru tuh harus adaptasi lagi, harus penyesuaian lagi. Nggak enak kan? Coba saudara kalau pergi ke gereja, pasti cari tempat duduknya di kursi yang sama terus. Duduknya di situ lagi gitu ya. Nyaman. Tapi kalau tiba-tiba berubah, aduh nggak nyaman. Apalagi nih soal pikiran, saudara. Kalau kita udah punya pikirannya, gitu terus. Susah berubah, saudara. Makanya kenapa perlu bertekun merenungkan firman. Terus tekun merenungkan firman. Terus sampai pikiran kita ini sama seperti yang firman Tuhan katakan. Dan akhirnya berbuah dalam tindakan kita. Itu artinya berubah, saudara. Nah, ini nggak terlalu disukai hari-hari ini. Karena orang bergaya hidup instan. Orang hari-hari ini segalanya pengen cepat. Cepat enak, cepat kaya, cepat kawin. Ya, cepat apa saja, saudara. Yang penting mah semuanya enak aja. Yang penting semuanya nggak mengganggu zona nyaman kita. Saudara, Tuhan sedang goncangkan semua kenyamanan. Ya, saya belajar lewat sakit penyakit saya ini. Tuhan goncangkan semua kenyamanan. Ya, supaya apa? Saya makin berubah. Saya makin terus cari kehendak Tuhan. Karena saya percaya ada kehendak Tuhan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yang Tuhan mau curahkan. Tapi untuk itu bisa terjadi, dibutuhkan kapasitas. Dibutuhkan gaya hidup yang baru. Ya, seperti firman Tuhan bilang, anggur yang baru hanya bisa ditampung oleh kantong anggur yang baru. Ya, yang lama, kalau anggur baru dicurahkan ke kantong yang lama, hancur, saudara. Nggak bisa. Jadi perlu sekali kita tuh berubah terus, saudara. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara baca deh Kolose. Di situ saudara akan melihat bagaimana pengajaran tentang mati bagi diri sendiri dan hidup hanya bagi Kristus. Ya, saudara kalau benar-benar menekuni pengajaran Rasul ini, saudara, di tengah masa sukar, saudara akan berdiri, saudara akan kuat, saudara akan terus memberitakan kerajaan Allah. Itulah kehendak Allah atas umat Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya semua yang hadir ya pagi hari ini mengalami terobosan, mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi, mengalami kuasa firman, mengalami kuasa-kuasa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar kuat. Ya, ayo kita terus izinkan terus perubahan terjadi. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Apa ini persekutuan, saudara? Di dalam persekutuan ini yang terjadi apa? Bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar kumpul-kumpul,
Tapi yang terjadi dalam persekutuan adalah saling mengingatkan, saling menajamkan lagi pengajaran-pengajaran itu, ya, saling mendukung supaya di tengah-tengah proses perubahan itu kita tuh tetap dikuatkan. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Jangan bergaya hidup sendiri. Anak Tuhan boleh bergaya hidup sendiri. Anak Tuhan harus bergaya hidup persekutuan. Yang di firman Tuhan lambangkan seperti tubuh Kristus. Ya, tubuh kita ini gambaran dari persekutuan. Tangan nggak bisa lepas dari kaki. Ya, telinga nggak bisa lepas dari mulut. Hidung nggak bisa lepas dari mata. Semua saling mendukung. Semua saling menunjang satu dengan yang lain. Ya, supaya apa? Saling bertumbuh. Ya, kalau diingetin jangan ngambek. Kalau dinasehati jangan pundung. Ah, udah saya mau keluar dari komunitas ini. Pindah aja ke komunitas itu. Di sana mah enak, nggak pernah ditegur-tegur. Di sana mah enak, nggak pernah dinasehati-nasehati. Ya, dibebaskan. Nggak bisa begitu, saudara. Itu namanya anak-anak gampangan, saudara. Kita harus jadi anak Tuhan yang mau diproses. Amin. Jadi persekutuan itu salah satu bagian dari proses pendewasaan rohani. Nanti saudara bisa baca kalau 22, 26, atau 10, saudara bisa baca di situ persekutuan itu seperti apa. Ada gambaran 1 sampai 14, ada gambaran tentang persen dari tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus harus kuat dan bukan hanya kumpul-kumpul sudah lain untuk mereka tuh mengalami yang namanya kedewasaan rohani, ya, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ya, yang berikutnya apa? Ya, tadi yang persekutuan, setelah persekutuan apa? Berdoa. Ya, nah ini saudara, doa-doa mereka tuh sangat powerful, saudara. Umat Tuhan zaman gereja mula-mula doanya powerful, bukan doa yang kayak pengemis, yang cuma minta ini, minta itu, bukan, tapi mereka benar-benar berdoa sampai mengalami kuasa, dan mereka benar-benar bergerak di tengah-tengah masa yang sukar. Coba baca dulu sebentar ya, sebelum satu poin lagi nanti kita tutup. Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-31, coba tolong Sevan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Oh, coba dari ayat yang ke-29 atau 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kan ya udah, tadi kan sudah dibaca. Lihat ya. Mereka bilang begini, tadi di ayat 29, buram ya ini Sevan. Dibilang begini, lihatlah mereka mengancam kami. Betul? Lihatlah mereka mengancam kami. Ada ya? Ayat 29 ya, ini buram nggak kebaca ya. Sevan tadi ayat berapa yang dilihat? Lihatlah mereka mengancam 29, kami. 29. Ayat Coba 29. baca sekali lagi. Lihatlah. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Terus? Dan berikanlah kepada hamba-hambamu
keberanian untuk memberitakan firman. Top, lihat. Mereka mengalami ancaman. Tapi yang heran tuh mereka nggak kayak orang ketakutan. Doanya beda. Dia bilang ini, berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Dahsyat nggak, saudara? Mereka nggak berdoa gini, Tuhan, mereka ngancam kami, Tuhan. Tolong Tuhan, singkirkan mereka, Tuhan. Tolong Tuhan, binasakan mereka, Tuhan. Nggak nyuruh Tuhan, saudara. Mereka nggak berdoa nyuruh Tuhan untuk mereka. Mereka malah berdoanya begini, Tuhan, berikan keberanian kepada kami supaya kami bisa memberitakan Injil. Itu doa yang akurat, saudara. Itu doa yang lahir dari kehendak Tuhan. Kalau keinginan kita mah, Tuhan tolong binasakan mereka, Tuhan. Singkirkan jauh-jauh, Tuhan. Jangan mereka sentuh aku. Kebanyakan orang berdoa kan pengen disingkirkan sama Tuhan masalahnya. Tapi hari ini belajar berdoa ketika punya problem, ketika punya masalah, Tuhan, berikan kepadaku kekuatan, Tuhan. Berikan kepadaku keberanian, Tuhan, untuk menghadapi semua masalah, semua pergumulan, semua tantangan. Saudara, kalau semua jemaat berdoanya kayak begitu, pendetanya nggak cepat mati. Pendetanya kuat terus untuk mendengar suara Tuhan. Tapi kasihan pendeta hari-hari ini dikunjungi sama jemaat yang Tuhan, doain ini lagi banyak ini masalah, doain terus. Sampai pendetanya nggak bisa dengar suara Tuhan, tapi lebih banyak dengar masalah jemaatnya. Ya, makanya saudara, saya bukan berarti pendeta nggak perlu mendoakan, sudah perlu banget mendoakan. Tapi jemaat harus belajar bagaimana doa yang benar, doa yang menarik sorga turun ke bumi, yang Yesus ajarkan bagaimana datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Harus belajar berdoa seperti itu, saudara. Bagaimana kita tuh bisa melihat kuasa Tuhan dilepaskan lewat doa-doa kita. Tapi hari-hari ini ya prihatinlah, saudara. Banyak orang doanya nggak seperti itu. Ya, makanya kita setiap hari Kamis, ya, kami mengadakan doa. Saya pikir Pak Daud, Pak Sefwan, kalau memang ada jemaat yang rindu berdoa bersama, nggak ada salahnya ikut, betul nggak? Ya, kita berdoa bersama-sama. Kita bangun roh doa. Kita bangun kekuatan doa bersama-sama. Kita mau tarik kuasa Tuhan turun bersama-sama. Ya, supaya mujizat kuasa Allah terjadi dalam pergerakan ke depan. Dan banyak orang berjumpa dengan Tuhan dengan luar biasa. Jadi setiap Jumat, bukan Kamis, setiap Jumat jam 7 sampai jam 8, saya, Pak Sefwan, Pak Daud, ya, coba mulai membangun doa bersama-sama. Tapi kalau ada di antara saudara yang rindu mengalami kuasa doa, terobosan doa, ya saudara boleh gabung bersama untuk kita bisa berdoa, begitu ya. Begitu ya kira-kira, tapi nggak tahu ya, coba nanti saya akan diskusi lagi karena memang awalnya doa ini kami para pemimpin berdoa untuk semuanya. Tapi saya tiba-tiba merasa semua jemaat pun harus belajar berdoa. Ya, punya wadahnya berdoa, walaupun lewat Zoom, tapi powerful. Kita bisa berdoa, kuasa Tuhan bisa dengan luar biasa. Ya, yang terakhir, saudara, di situ ada poin yang mereka hidup bersama. Ya, ini yang luar biasa, saudara. Mereka hidup bersama, ya, mereka saling berbagi, mereka tidak dipisahkan oleh apapun, saudara. Tidak dipisahkan oleh doktrin, oleh merek gereja, oleh apapun. Kita semua sama. Ya, anak Tuhan, umat Tuhan, kumpul untuk ngapain? Untuk saling berbagi, saling menguatkan. Makanya pengajaran para rasul itu nggak ada mereknya, nggak ada doktrinnya. Ya,
doktrin keselamatan lah, yang satu doktrin pujian penyembahan lah, yang satu lebih menekankan kesembuhan lah, yang kesembuhan merasa lebih hebat dari yang lain lah, yang worship mungkin merasa lebih penting dari yang lain lah. Ya akhirnya terjadi kotak mengotakkan ya. Oh, saya mah ada jemaat ini, saya jemaat ini. Saudara, saya percaya ke depan ini semua yang begitu ya tidak akan lagi kuat, saudara. Semua akan diruntuhkan supaya gereja Tuhan benar-benar berdiri ya hanya untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa Yesus di bumi ini. Ya, dan saya berharap kita bisa tangkap pemahaman ini, saudara. Ya, nanti saudara bisa renungkan kembali apa yang saya bagikan ini. Saya meyakini ini harus menjadi gaya hidup umat Tuhan di akhir zaman supaya gereja Tuhan benar-benar bisa kembali mendemonstrasikan ya Kristus dan mendemonstrasi kuasa dan mujizatnya sehingga gereja Tuhan, kerajaan Allah bisa dinyatakan di bumi ini dan banyak orang ditarik. Sebelum Yesus datang kedua kali, pertobatan akan terjadi. Tuaian sedang banyak ya. Bagaimana kita menuai? Kita harus punya gaya hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau supaya jiwa-jiwa datang ya dan mereka dimenangkan. Saya juga berdoa buat Om Jimmy, Otera di Jakarta walaupun sudah lansia tapi Tuhan tetap pakai untuk membawa jiwa-jiwa ya jadi satu komunitas yang mengenal Tuhan. Amin. Ya siapapun ya. Untuk Coach Stephen saya juga berdoa. Saya percaya Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih punya kehendak buat Coach Stephen. Sekalipun mungkin secara fisik saya juga pernah mengalami kelemahan. Tapi di dalam roh saya bilang kalau saya masih hidup itu berarti Tuhan masih punya rencana. Dan di tengah-tengah keterbatasan Tuhan bisa pakai kita semua. Ya untuk terus berkarya bagi Tuhan. Demikian juga untuk semua yang hadir. Yuk kita satukan hati, satukan pikiran untuk bersama-sama. Ya terus terbuka kepada perubahan. Alami pengajaran para rasul, yaitu bicara tentang perubahan hidup yang semakin hari semakin dewasa menjadi serupa kegambar dengan Kristus untuk menyatakan kerajaan Allah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari sama-sama yuk, tangan sama-sama sebelum kita tutup doa. Semua mari berdoa bersama-sama dengan saya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta Tuhan curahkan anggur yang baru pagi hari ini kepada setiap kami Tuhan. Kami mau terbuka kepada perubahan Tuhan. Kami mau terus Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang mudah menangkap apa yang menjadi pikiran Kristus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa bersama-sama menjadi gereja, menjadi tubuh Kristus. Yang benar-benar bergerak seperti air. Yang terus menyala seperti api. Yang bisa menjamah banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menambahkan jiwa-jiwa kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kobarkan kembali hati kami Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang hadir hari ini. Kami mau benar-benar Tuhan memiliki gaya hidup ilahi Tuhan sebagai komunitas yang mengizinkan Kristus ada di tengah-tengah kami yang terus menuntun dan membawa kami sampai kepada penggenapan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua supaya kami mengalami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan